never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sorotan tajam dunia balap mulai mengarah pada satu nama yang sebelumnya mungkin hanya dikenal oleh penggemar Asia Tenggara, namun kini mulai diperhitungkan di panggung global. Veda Pega Pratama. Dalam gelaran Moto3 World Championship yang akan berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol, peluang pembalap muda Indonesia ini untuk naik podium bukan lagi sekadar wacana optimistis, melainkan mulai dibicarakan sebagai kemungkinan yang realistis dan berbasis data. Narasi ini tidak dibangun dari euforia semata. Justru sejumlah indikator performa menunjukkan bahwa Veda tengah berada di titik perkembangan yang sangat menjanjikan. Para analis balap Eropa yang biasanya konservatif dalam menilai pembalap muda, kini mulai membuka ruang diskusi mengenai potensi kejutan yang bisa diciptakan oleh Veda. Dalam beberapa laporan media Italia dan Spanyol, namanya bahkan masuk dalam daftar Dark Horse yang bisa mengganggu dominasi para pembalap unggulan. Salah satu faktor utama yang membuat peluang podium Veda di Jerez begitu kuat adalah pengalamannya yang tidak bisa dianggap remeh. Sirkuit Jerez bukan trek baru bagi Veda. Ia sudah 6 kali menjajah lintasan ini dalam berbagai ajang, mulai dari kompetisi junior hingga level internasional. Pengalaman tersebut memberinya keuntungan signifikan dalam memahami setiap tikungan, titik pengereman hingga karakter aspal yang sering berubah tergantung suhu. Jerez sendiri dikenal sebagai sirkuit teknis yang menuntut presisi tinggi. Tikungan-tikungan cepat yang berpadu dengan sektor lambat membuat pembalap harus memiliki keseimbangan antara agresivitas dan kontrol. Dalam konteks ini, gaya balap Veda menjadi sangat relevan. Ia dikenal sebagai pembalap dengan pendekatan agresif namun tetap terukur, sebuah kombinasi yang jarang dimiliki oleh rookie. Banyak pembalap muda cenderung terlalu memaksakan diri atau justru terlalu hati-hati, tetapi Veda mampu menjaga ritme tanpa kehilangan kecepatan. Momentum performa juga menjadi alasan kuat lainnya. Dalam beberapa seri terakhir, grafik hasil balap Veda menunjukkan tren meningkat. Finish di posisi 5 besar di Thailand menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing secara konsisten di grup depan. Tidak hanya itu, podium yang diraihnya di Brazil memperkuat narasi bahwa ia bukan sekadar pelengkap grid, melainkan kandidat serius untuk hasil besar. Kepercayaan diri seorang pembalap seringkali lahir dari kombinasi hasil dan pengalaman. Dalam kasus Veda, keduanya kini mulai terbentuk dengan solid. Ia tidak lagi datang ke balapan dengan status pembalap yang ingin belajar, tetapi sebagai pembalap yang siap bertarung. Perubahan mentalitas ini sangat penting di level Moto3, di mana perbedaan antara posisi pertama dan ke-10 bisa hanya terpaut beberapa detik saja. Dari sudut pandang internasional, transformasi citra Veda juga terlihat jelas. Jika sebelumnya ia hanya disebut sebagai talenta dari Asia, kini ia mulai dilabeli sebagai rookie sensasional. Media Eropa menyebutnya sebagai faktor pengacau, karena kemampuannya menyusup ke barisan depan dan merusak strategi para pembalap unggulan. Istilah ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa balapan terakhir, Veda beberapa kali terlibat dalam pertarungan langsung dengan pembalap yang lebih berpengalaman, dan ia mampu bertahan, bahkan menyerang balik dengan percaya diri. Namun, jalan menuju podium di Jerez tentu tidak akan mudah. Persaingan di Moto3 dikenal sangat ketat dan penuh dinamika. Salah satu rival utama yang akan dihadapi Veda adalah Brian Uriarte, pembalap tuan rumah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter sirkuit Jerez. Dukungan publik lokal juga menjadi faktor tambahan yang bisa meningkatkan performa Uriarte. Selain itu, ada juga Hakim Danis, pembalap dengan gaya agresif yang seringkali menjadi ancaman di grup depan. Meskipun dikenal cepat, Danis terkadang kurang konsisten dalam menjaga ritme balapan, terutama di lap-lap akhir. Disinilah Veda memiliki keunggulan. Dengan pendekatan yang lebih stabil, ia berpotensi memanfaatkan celah ketika rivalnya mulai kehilangan fokus. Persaingan tidak hanya datang dari dua nama tersebut. Moto3 selalu menghadirkan kejutan dari berbagai pembalap yang mampu tampil di luar ekspektasi. Oleh karena itu, strategi balapan akan menjadi kunci utama. Veda harus mampu menempatkan dirinya di posisi yang tepat sejak awal, menghindari insiden di grup tengah yang seringkali menjadi titik rawan, dan menjaga ban serta ritme hingga lap terakhir. Aspek teknis juga tidak bisa diabaikan. Setelan motor yang sesuai dengan karakter Jerez akan sangat menentukan. Tim Veda harus mampu menemukan keseimbangan antara kecepatan di lintasan lurus dan stabilitas di tikungan. Selain itu,
Faktor cuaca yang bisa berubah-ubah di Jerez juga menjadi tantangan tersendiri. Pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat biasanya akan memiliki keunggulan signifikan. Di balik semua analisis teknis dan statistik, ada satu faktor yang sering kali menjadi penentu, mentalitas. Dalam banyak kasus, pembalap muda yang memiliki kemampuan teknis tinggi gagal meraih hasil maksimal karena tekanan. Namun, Veda menunjukkan indikasi bahwa ia mampu mengelola tekanan dengan baik. Sikapnya di lintasan yang tenang namun tegas mencerminkan kedewasaan yang melampaui usianya. Hal ini juga terlihat dari cara ia menghadapi situasi sulit dalam balapan. Ketika terjebak di posisi belakang, ia tidak panik, melainkan perlahan membangun ritme dan mencari celah untuk menyalip. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman balap yang matang, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Jika semua faktor ini berpadu dengan baik, maka peluang podium di Jerez bukan lagi sekedar mimpi. Bahkan, bukan tidak mungkin Veda bisa menciptakan kejutan yang lebih besar. Dunia balap selalu menyukai cerita tentang underdog yang berhasil menembus dominasi, dan Veda berada di posisi yang tepat untuk menulis cerita tersebut. Bagi Indonesia, potensi keberhasilan ini memiliki makna yang jauh lebih besar. Selama ini, kehadiran pembalap Indonesia di level Grand Prix masih terbatas. Jika Veda mampu meraih podium di Jerez, itu akan menjadi pernyataan kuat bahwa Indonesia memiliki talenta yang mampu bersaing di level tertinggi. Dampaknya tidak hanya pada dunia balap, tetapi juga pada perkembangan motorsport secara keseluruhan di tanah air. Lebih dari itu, keberhasilan Veda bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda yang bermimpi mengikuti jejaknya. Ia menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, pembalap dari Indonesia bisa menembus batas dan bersaing dengan yang terbaik di dunia. Kini, semua mata tertuju pada Jerez. Apakah Veda mampu mengubah potensi menjadi prestasi nyata? Jawabannya akan ditentukan di lintasan, di tengah persaingan sengit dan tekanan tinggi. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi dipandang sebagai peserta biasa. Ia adalah ancaman, pesaing, dan mungkin saja calon pemenang. Dan jika momen itu benar-benar terjadi, maka Jerez tidak hanya akan menjadi saksi sebuah podium, tetapi juga lahirnya bintang baru yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. يا حلو الإفيه فاكر لما تقولي هسيبك يعني انا هجري وراك ولا هدوب في هواك ولا انا هستناك روح يا حبيبي مع ألف سلامة روح والقلب معاك and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.